Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan permintaan dan penawaran uang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 membawakan presentasi tentang permintaan dan penawaran uang. Ya, seperti dibuka oleh rekan saya tadi, saudari Putri Nur Adelia. Jadi saya sendiri Yusuf Supriyadi, kami dari kelompok 7 beranggotakan 2 orang. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pertama adalah permintaan dan penawaran uang. Permintaan adalah jumlah uang yang diperlukan masyarakat dalam suatu waktu tertentu. Sedangkan penawaran adalah jumlah uang yang beredar dalam perekonomian pada suatu waktu tertentu pula. Sedangkan uang sendiri adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat pembayaran yang sah. Itu pengertian dari uang. Syarat uang sendiri sebagai pembayaran yang sah adalah satuan pengukur nilai atau satuan hitung. Berikutnya, alat tukar menukar adalah penimbun kekayaan atau penyimpan kekayaan. Nah, berikutnya jenis uang. Yang pertama adalah uang kartal. Apa itu uang kartal? Adalah segala jenis uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, ya, baik uang kertas maupun logam dari bank sentral di Indonesia, yaitu Bank Indonesia. Nah, kedua adalah uang giral. Adalah yang diciptakan lewat perkreditan bank-bank umum karena memberikan kredit ke nasabah. Kemudian juga cek, giro pun termasuk dari uang giral. Selanjutnya, motif orang memegang uang tunai. Ya, motif yang pertama adalah karena transaksi. Ya, jadi untuk transaksi sehari-hari, untuk jual beli itu mereka menggunakan uang. Ya. Berikutnya adalah berjaga-jaga. Ya, jadi orang memegang uang itu karena berjaga-jaga ketika dia ada kebutuhan yang mendesak misalnya, yang tidak tahu akan digunakan kapan waktunya. Nah, berikutnya adalah karena spekulasi. Ya. Jadi mendapatkan keuntungan atau penghasilan. Itu orang bisa berspekulasi tentang uang. Berikutnya faktor-faktor yang mempengaruhi. Ada motif transaksi dan berjaga-jaga, ada tingkat bunga umum, ada tinggi rendahnya pendapatan, kemudian frekuensi mendapatkan upah atau gaji. Selanjutnya, kurva transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi, di mana M1 sama dengan F dalam kurung Y, I1, M2 sama dengan F dalam kurung I0, M1, kemudian M21, M20, M2. Selanjutnya, kurva gabungan atau kurva permintaan uang untuk transaksi dan spekulasi, di mana MD sama dengan F dalam kurung Y, I, M2, 0, MD sama dengan M1 plus M2. Nah, selanjutnya yaitu teori uang menurut para ahli. Salah satunya dari Irving Fisher. Jadi teori mengenai kuantitas uang adalah perubahan dalam uang beredar akan menimbulkan perubahan yang sama cepat, ya, terhadap harga-harga, menyatakan dengan anggapan tingkat perputaran uang dan jumlah transaksi yang tetap, maka tingkat harga akan berkembang sebanding dengan perkembangan jumlah uang yang beredar. Berikutnya, penawaran uang jumlah uang yang beredar. Semua uang kartal dan giral yang ada di tangan masyarakat bukan bank, atau semua uang kartal dan giral ditukar di luar sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik, yaitu MS sama dengan MK plus MG. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah jumlah uang beredar, kemudian perubahan sektor aktiva luar negeri, kemudian simpanan berjangka dan tabungan, sektor pemerintahan pusat, ya, dan sektor tagihan pada perusahaan, perorangan, dan lembaga pemerintah. Ya, berikutnya kurva penawaran uang, kemudian keseimbangan pasar uang, kemudian kurva keseimbangan pasar uang, ya. Seperti di slide penjelasannya.
Ya, demikian tadi penjelasan singkat tentang permintaan dan penawaran uang dari kelompok 7. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.